ibadah online Live Kids. Apa kabarnya hari Minggu ini? Pasti luar biasa dong. Pasti penuh dengan sukacita kan ya, karena hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, Cici mau tanya, siapa kemarin yang datang ke gereja menyaksikan acara beken Bethlehem Kids Event yang gak cuman keren dengan dramanya, tapi ada juga launching album New Life Kids. Siapa yang datang? Siapa yang nonton live streamingnya? Wah, pasti adik-adik semua nonton ya, menyaksikan ya acara beken hari Sabtu kemarin. Yang belum nonton di YouTube channelnya Live Kids, abis ibadah ini kalian harus mesti kudu nonton karena pasti diberkati. Nih Cici pakai kaosnya nih ya. Temanya adalah All for Jesus. Hidup kita, tubuh kita, keberadaan kita semuanya hanya untuk Yesus ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita dengan penuh sukacita, dengan semangat kita akan buka dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya ya adik-adik. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati dan pimpin Cici Koko yang akan menceritakan firman-Mu. Dan semoga firman-Mu menjadi rema bagi kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, masih dalam suasana launching album New Life Kids nih. Siapa yang diberkati sama lagu-lagunya? Pastinya dong ya. Dan sering kita nyanyiin sebenarnya di Live Kids ya adik-adik. Kita mau nyanyi salah satu lagunya nih ya. Tubuhku memuji Tuhan. Biarlah semua tubuh kita yang ada pada kita dan Tuhan ciptakan sempurna ini kita mau pakai untuk memuji Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Iya, coba kita mulai sekali lagi, tapi pakai gerakan yang kemarin ya di launching album. Siap ya? Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku, mana telinga ya, mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Semua tubuhku memuji nama Tuhan. Iya, kita mau semua tubuh kita memuji Tuhan ya adik-adik. Nah, memuji Tuhan itu di mana? Di gereja aja? Tidak dong ya. Memuji Tuhan itu dimanapun kita
kita berada, mau di gereja, mau di sekolah, mau di rumah, dimanapun kita berada, kita mau tubuh kita memuji Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, memuliakan Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal sekolah nih adik-adik, siapa di sini adik-adik yang sudah sekolah? Atau mungkin ada adik-adik yang sedang cari sekolah nih mama papanya, mau itu masuk TK, SD, SMP, SMA, ada? Nah, kalau lagi cari sekolah, apalagi sekolah Kristen di Kota Bogor, coba kita intip sekolah yang satu ini. Sekolah tuh udah sarapan, luar biasa banget. Jadi kalau ada mama papa nih atau adik-adik yang sedang mencari sekolah Kristen di Kota Bogor yang berkualitas, yang mengajarkan anak-anaknya bukan hanya pelajaran sekolah tapi juga mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan. Nah, jangan ragu lagi, mama papa bisa mendaftarkan anak-anaknya ke Sekolah Tunas Harapan. Jadi segera hubungi Sekolah Tunas Harapan karena selama bulan Oktober ini khusus untuk mama papa yang menjadi anggota GSJ Bethlehem akan mendapatkan diskon spesial, diskon khusus. Wah, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya. Untuk adik-adik juga, adik-adik yang rajin di live feed-nya juga bisa mendaftarkan diri ke Sekolah Tunas Harapan. Jadi jangan tunggu lagi, segera menghubungi Sekolah Tunas Harapan. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan kembali. Udah siap dong adik-adik? Yang udah siap bangkit berdiri, kita mau nyanyi apa nih kira-kira? Kalau tadi kita bilang bahwa semua tubuh kita mau memuji Tuhan, pasti banyak yang gak seneng, ada yang gak seneng. Iblis gak seneng kalau kita memuji Tuhan. Makanya kita perlu apa? Andalkan siapa? Andalkan Tuhan Yesus. Kita lakukan di dalam nama Yesus, karena di dalam nama Yesus ada kemenangan. Siapin jempolnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.
ya kan? Memuliakan Tuhan. Begitu juga talenta kita ya, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, yang berharga di mata Tuhan. Siapa yang masih ingat nih Samsung beken kita tahun lalu? Wah, kita istimewa. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita istimewa. Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, diciptakan Tuhan istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa, di hadapan Tuhan mulia dan berharga. Kita dikasih dunia, kita diselamatkannya, kita dijadikannya kesayangan. Kita diciptakannya sesuai gambarannya, di hadapan Tuhan kita istimewa. Iya, kamu, aku istimewa. Siap ya, kita bunyi lagi lagu ini dengan iman percaya kita sama Tuhan. Siap? Ngomong sama diri kita sendiri ya. Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, diciptakan Tuhan istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa, di hadapan Tuhan mulia dan berharga. Kita dikasih dunia, kita diselamatkannya, kita dijadikannya kesayangan. Kita diciptakannya sesuai gambarannya, di hadapan Tuhan kita istimewa. Kita dikasih dunia, kita diselamatkannya, kita dijadikannya kesayangan. Kita diciptakannya sesuai gambarannya, di hadapan Tuhan kita istimewa. Di hadapan Tuhan kita istimewa. Iya, kita istimewa. Adik-adik istimewa. Jangan ada satupun yang merasa aku gak berharga, aku gak istimewa. Gak ya adik-adik, kalian semua istimewa. Jadi kalian semua adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang berharga. Jadi bersyukurlah sama Tuhan dengan mempergunakan waktu kalian, mempergunakan talenta kalian, mempergunakan tubuh kalian untuk memuji Tuhan. All for Jesus ya adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan pikirannya, catatannya, Alkitabnya juga, supaya nanti kita fokus dengan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Tuntunku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus
Halo adik-adik, sudah siap kalian untuk mendengarkan firman Tuhan? Hari ini Cici mau kalian buka telinga kalian lebar-lebar, pasang untuk bisa mendengarkan sungguh-sungguh ya firman Tuhan hari ini. Buka hati juga dan percaya firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita semua. Firman Tuhan diambil bersumber di dalam Alkitab. Kali ini ada di dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Buat adik-adik nanti boleh baca yang sudah bisa baca setelah Cici bercerita. Ataupun kalau kalian yang belum bisa baca, kalian bisa minta papa mama kalian untuk bercerita ya. Bacakan kembali ayat firman Tuhan hari ini yang ada di dalam Alkitab kita semua. Di dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Nah, sebelum Cici bercerita, Cici mau tanya dulu nih sama adik-adik. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami sakit? Coba angkat tangannya. Wah, banyak sekali ya. Cici juga pernah mengalami sakit pastinya. Sakit ada yang ringan, seperti contohnya batuk, pilek, sakit gigi. Tapi ada juga yang parah ya, yang gak bisa ngapa-ngapain. Yang terbaring di tempat tidur gak bisa ngapa-ngapain. Sakit yang sudah parah. Nah, biasanya apa sih yang dirasakan kalau kita sedang sakit? Pastinya gak enak ngapa-ngapain ya. Gak enak buat makan, gak enak bawa main pun gak enak. Gak bisa ngapa-ngapain. Karena ada yang dirasakan dalam tubuh kita. Nah, sekarang pasti kalau kalian sakit, papa mama kalian juga punya perasaan yang sedih. Pastinya pengen melihat anak-anaknya sehat kembali, pulih kembali. Hari ini Cici mau bercerita tentang salah seorang bapak yang tinggal di Kapernaum sebagai pegawai istana. Biasanya orang yang bekerja di istana pastinya punya kedudukan juga ya. Nah, si bapak ini memiliki anak yang masih kecil sedang sakit. Dia bersedih. Dia gak bisa bersuka cita karena ada keluarga yang perlu untuk disembuhkan karena anaknya sakit dan hampir mati. Gimana gak sedih? Coba tanyain papa mama kalian ketika kalian sakit. Papa mama kalian sedih gak? Pastinya sedih. Iya. Nah, bapak ini bingung nih mau ngapain ya? Gimana caranya supaya anak saya bisa sembuh? Tapi tiba-tiba dia ingat bahwa ada satu orang yang dia pernah dengar, pernah melakukan mujizat. Yaitu siapa? Iya, Yesus. Dia pernah mendengar mujizat pertama yang dilakukan Yesus di Kana. Ada yang tahu adik-adik mujizat pertama Yesus? Apa? Iya, Yesus merubah air menjadi air anggur. Nah, bapak ini teringat, dia tahu bahwa dia harus pergi mencari Yesus supaya anaknya bisa disembuhkan. Mujizat bisa terjadi buat anak dari bapak ini yang sedang sakit. Lalu bapak ini mencari di mana Yesus ada. Saat itu Yesus ada di Galilea. Bapak ini pergi menjumpai Yesus. Dia siapkan hatinya, siapkan dirinya, dia berangkat pergi untuk mencari Yesus. Singkat cerita, bertemulah bapak ini dengan Tuhan Yesus di Galilea. Ketika bapak ini melihat Yesus, dalam hati dan pikirannya dia percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang bisa menolong anaknya supaya bisa hidup kembali, bisa sembuh kembali. Nah, bapak ini lalu bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya, bahwa anak saya hampir mati. Dia sakit, tolong sembuhkan anak saya. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus melihat bahwa bapak ini benar-benar sungguh-sungguh dalam keadaan yang sedih. Lalu bapak ini bilang, ayo Tuhan, ikut aku, datang ke rumahku untuk menyembuhkan anakku yang sedang sakit. Lalu Tuhan Yesus mau gak diajak pergi untuk
ke rumah bapaknya? Ternyata enggak adik-adik. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus cuma berkata, "Pergilah, pulanglah, anakmu sudah hidup." Nah, adik-adik, coba pikirkan. Ketika seorang bapak meminta untuk datang ke rumahnya untuk menjamah anaknya, tapi Tuhan Yesus cuma berkata seperti itu. Kira-kira kalau kalian percaya nggak? Mungkin berpikir ya, gimana bisa percaya? Karena Tuhan Yesus yang nggak pegang anaknya, nggak memberikan obat kepada anaknya. Cuma dari perkataan suruh pulang karena sudah sembuh. Tapi si bapak ini percaya adik-adik. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus punya kuasa, sanggup memulihkan dan menyembuhkan anaknya. Lalu bapak ini segera pulang. Dia pulang dan dia percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terjadi buat anaknya. Kesembuhan terjadi buat anaknya. Lalu ketika di jalan dia pulang, ada hamba dari bapak ini berlari-lari untuk menuju ke si bapak tersebut untuk memberitahukan bahwa anaknya sudah pulih, sudah sembuh, sudah hidup kembali. Lalu si bapak ini bersukacita. Dia senang kalau anaknya sudah disembuhkan. Coba adik-adik tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus sama-sama. Ya, kuasa Yesus besar sekali. Lalu bapak ini dan keluarganya memutuskan untuk percaya sama Tuhan Yesus. Mereka bisa diselamatkan sekeluarga. Nah, dari cerita ini adik-adik, Cici mau kasih tahu ya, bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang besar untuk melakukan mujizat kesembuhan buat setiap sakit penyakit, baik penyakit yang ringan maupun yang berat. Tuhan sanggup menyembuhkan. Mungkin di antara kalian ada yang mengalami sakit hari ini, papa mama atau saudara yang kalian dengar sakit, percaya sama Tuhan Yesus. Kalian bisa minta sama Tuhan Yesus datang melalui doa kalian, doakan. Kalian percaya bahwa mujizat itu bisa terjadi di rumah kalian masing-masing. Seperti Bapak tadi, tidak perlu Tuhan Yesus ya datang ke rumah. Ketika Bapak itu meminta, ada kuasa terjadi buat kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Nah, jangan malas ya untuk berdoa dan percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat di waktu-waktu yang dulu, di waktu sekarang pun kalian percaya bahwa kuasanya tetap ada dan bisa terjadi buat kita semua. Kalau hari ini di antara kalian mungkin mengalami sakit, atau saudara-saudara kalian, papa mama kalian, tetangga kalian, teman di sekolah, kalian doakan, kalian minta kesembuhan dari Tuhan. Hati kalian percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit. Nah, hari ini firman Tuhan kita sampai di sini. Kita mau sama-sama dulu baca ayat hafalan kita sama-sama, biarlah ayat ini bisa bertumbuh di hati kalian dan pegang erat-erat. Ketika kalian mengalami sakit, ada kuasa di dalam setiap doa kalian, di dalam setiap perkataan kalian, bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Ayat hafalannya adalah, ayat hafalan kita hari ini adalah, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa," Matius 28 ayat 18. Kita ulangi sekali lagi ya. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa," Matius 28 ayat 18. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Oke adik-adik semua, sekarang kita mau berdoa dulu yuk untuk menutup firman Tuhan hari ini. Cici minta kalian mungkin yang hari ini sedang sakit, atau kalian tahu bahwa ada orang-orang yang di sekitar kalian sedang sakit, yuk sama-sama hari ini kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang memiliki kuasa, Engkau Tuhan yang punya kuasa yang besar.
Kami berdoa buat setiap anak-anakmu yang mengalami sakit hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Dan biarlah mereka boleh percaya kepada Engkau, bahwa Engkau Tuhan yang memiliki kuasa, Engkau Tuhan yang akan menyembuhkan setiap sakit penyakit apapun Tuhan. Kami mau serahkan firman Tuhan hari ini, sungguh-sungguh kami boleh tanam dalam hati kami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di cerita yang berikutnya. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Oh ya, bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Halo, shalom adik-adik. Cici ada kabar gembira nih untuk kita semua. Kabar gembiranya adalah untuk adik-adik anak-anak yang sudah menginjak kelas 1 SD, sudah bisa loh mengikuti ibadah secara onsite di gereja jam 11 siang. Syaratnya adalah kalian harus sudah vaksin COVID sebanyak 2 dalam keadaan sehat, dan sudah mengisi Google Form pendaftaran yang akan disebarkan di grup kelas masing-masing. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, bisa juga kok mengikuti ibadah secara online di YouTube channel Live Kids setiap minggu jam 9:30 pagi ya. Jangan lupa untuk selalu beribadah ya adik-adik. Tetap semangat ibadah, Tuhan Yesus memberkati.